Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh, tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi, memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau 2006 ya, kalau teman-teman masih ingat itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini. Dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio residendi itu artinya pertimbangan yang bersifat mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan itu, dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau ini merujuk kepada pasal 207 KUHP. Pasal 207 KUHP itu adalah penghinaan terhadap penguasa umum. Itu sangat luas. Di situ dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4
DPR 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan.